Halo, perkenalkan nama saya Despiani Natalia. NIM saya 2892150260. Saya dari Prodi Manajemen Reguler Plus, mata kuliah Manajemen Logistik, dosen pengampu dengan Bu Wina Sari Kusuma Nitias, SIP, SNMF. Saya dari Universitas Pancasakti Bekasi, ingin memenuhi ujian tengah semester 4. Nah, pertama-tama di sini saya ingin menjelaskan tentang operasional kegiatan logistik. Yang pertama, operasi pergudangan. Yang kedua, kegunaan pergudangan. Yang ketiga, pola lokasi gudang. Yang keempat, ada tipe pergudangan. Yang kelima, ada fungsi operasi pergudangan. Yang keenam, ada gudang umum dan privat. Yang ketujuh, ada dampak operasional dan kebijakan operasional. Yang ke-8, ada kasus dan solusi. Nah, di sini pertama ada tujuan instruksional khusus. Tujuannya ini pada dasarnya untuk kegiatan transport membuat barang-barang yang tersedia harus digali atau dihasilkan di tempat lain juga. Nah, tanpa transport yang ekonomis, maka akan terjadi keterbatasan operasional perusahaan seperti terbatasnya jenis produk. Nah, tingginya harga dan kurang efisiennya penggunaan sumber daya. Nah, dalam perencanaan logistik, kegiatan transportasi akan menghubungkan antara pabrik, gudang, dan pasar yang terpisah letaknya. Jadi, transportasi memberikan ruang dan memungkinkan terjadinya spesialisasi sehingga akan terjadi penghematan biaya yang lebih besar dalam proses manufaktur dan pemasaran. Nah, di sini yang pertama ada operasi pergudangan. Keberadaan gudang merupakan adalah salah satu bagian usaha menyeluruh perusahaan untuk mendapatkan kegunaan waktu, tempat, dan kegunaan lainnya. Penetapan jumlah dan lokasi ini akan ditentukan oleh lokasi produksi dan pasar yang akan dituju. Nah, secara tradisional pergudangan telah digunakan sebagai sarana untuk menyimpan barang selama dalam tahapan proses logistik. Nah, di sini ada dua tipe dasar persediaan yang mengalami penyimpanan, yaitu bahan baku, komponen, suku cadang, dan barang jadi. Menurut Douglas M. Lambert, 1998 menyatakan tentang alasan mengapa perusahaan menyimpan persediaan di gudang. Nah, di sini ada aktivitas pergudangan yang pertama untuk memperoleh kegiatan transportasi dan produksi yang ekonomis. Yang kedua, mengambil manfaat dari diskon pembelian dan memelihara sumber pasokan. Ketiga, untuk mendukung kebijakan customer service perusahaan. Keempat, untuk menyesuaikan terhadap kondisi perubahan pasar. Kelima, menyesuaikan beda ruang dan waktu antara produsen dengan konsumen. Keenam, memenuhi ongkos logistik terkecil pada tingkat pelayanan yang diharapkan. 7. Mendukung program just in time untuk pemasok dan pelanggan. 8. Melayani pelanggan dengan produk majemuk bukan hanya produk tunggal. 9. Menyimpan sementara dari material daur ulang atau dibuang. Di sini ada kegunaan pergudangan. Nah, pergudangan ini digunakan untuk mendukung kegiatan manufaktur. Misalnya menyatukan produk dari beberapa fasilitas produksi yang dikirim ke pelanggan tunggal untuk memecah dua dari pengirim yang besar menjadi pengirim yang kecil dalam upaya memuaskan para pelanggan dan mengkonsolidasi jumlah pengiriman yang kecil untuk pengirim pada volume yang lebih besar. Nah, di sini contoh pergudangan. Yang pertama, gudang sebagai pendukung manufaktur. Ini kegiatannya untuk memerlukan dukungan bahan baku, penolong, komponen, dan suku cadang untuk aktivitas produksi. Nah, di sini adanya material untuk merupakan hasil kerja bagian pengadaan yang bersumber dari berbagai pemasok. Nah, di sini ada gambar tabel. Pertama ada pabrik, gudang, dan di sini ada CL atau PM. Di sini ada pemasok-pemasoknya. Nah, yang kedua ada gudang yang menyatukan. Nah, gudang yang menyatukan ini barang yang datang dari berbagai produsen dikirim via truk dan diterima di gudang. Aktivitas pergudangan ini adalah melakukan penyatuan produk yang bervariasi lalu dikirim kepada pelanggan dengan menggunakan kendaraan yang lebih kecil. Fasilitas gudang ini berfungsi sebagai area untuk menyatukan di mana produk yang datang dari pemasok atau produsen
bersifat tunggal yang bervariasi adalah pemasok atau pabrik. Nah, di sini ada gambar tabelnya. Di sini ada gudang menyatukan. Di sebelah kanan ada pelanggan 1, ada CLTL atau LTL. Di sebelah kiri ada pabrik A, B, dan C sama CLTL. Nah, yang ketiga ada konsolidasi. Nah, dilakukan pada kondisi di mana produk dikirim dari produsen namun dalam jumlah kecil dan tidak ekonomis jika dikirim langsung ke pelanggan dengan kuantitas yang sama. Nah, untuk itu dilakukan konsolidasi di gudang dan selanjutnya dikirim ke pelanggan dan jumlah besar agar lebih ekonomis. Di sini ada tabel, ada gudang konsolidasi, pelanggan, dan pabrik. Dan yang keempat ada gudang pemecah atau breakbulk. Barang ini dikirim dalam jumlah besar namun pelanggan memerlukan dalam jumlah kecil. Untuk ini, fungsi gudang berperan dalam memecah satuan barang dalam bentuk blok menjadi satuan kecil agar bisa dikirim ke pelanggan. Nah, di sini ada gambar tabelnya, ada pabrik, ada CLTL, gudang pemecahan, CLTL, pelanggan 1, 2, dan 3. Nah, berdasarkan penggunaan gudang ini, jelas bahwa aktivitas pergudangan tidak hanya sebagai titik simpan atau holding point, tetapi juga berfungsi sebagai titik alir lewat atau flow drop atau titik pintas sebagai pusat informasi persediaan dan sarana konsolidasi dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada pelanggan. Nah, di sini ada pola lokasi gudang. Lokasi yang tepat dibutuhkan dalam mendesain sistem logistik agar memperoleh gudang sesuai dengan kebutuhannya. Nah, di sini ada 3 tipe pola lokasinya. Yang pertama ada gudang posisi pasar, kedua gudang posisi produksi, dan ketiga gudang posisi antara. Nah, di sebelah kiri di sini ada tabel, ada model, ada nama pengembang, dan buah pikirannya. Nah, di sini ada penjelasannya gudang posisi pasar. Ini fungsi dari suatu gudang untuk mengisi kembali tentang persediaan untuk toko-toko pengecer dan juga dapat mengantar barang ke toko konsumen. Tujuannya didirikan gudang posisi pasar ini menggabungkan pembelian dari tempat yang jauh dan mengisi kembali persediaan toko di eceran, seperti warung dan sebagainya. Yang kedua ada posisi produksi, penempatan gudang yang terletak dekat dengan pabrik sehingga akan dapat bertindak sebagai penghimpun produk yang dibuat dari berbagai produk. Di sini ada juga posisi antara, yaitu penempatan gudang yang terletak di antara para pelanggan konsumen dengan pabriknya, ditujukan untuk meningkatkan para pelanggan, utama menarik konsumen baru. Nah, di sini juga ada tipe pergudangan. Nah, di sini menurut Douglas M. Lambert ada 3 tipe pergudangan. Yang pertama ada cross docking, kedua gudang kontrak atau contract warehousing, ketiga ada gudang umum atau public warehouse. Nah, di sini juga fungsi operasi pergudangan. Fungsinya ada 3, yaitu pertama ada fungsi pergerakan, fungsi penyimpanan, dan fungsi transfer informasi. Nah, di sini juga ada gudang umum dan gudang privat, perbedaannya. Nah, manajer logistik harus mengerti tentang keunggulan dan kelemahan khususnya dipandang dari aspek finansial. Apakah perusahaan menggunakan gudang umum atau menyewa gudang privat itu milik atau leasing. Nah, di sini di bawah ada tabelnya, ada gudang umum dan privat, ada keunggulannya dan kelemahannya. Nah, di sini juga ada dampak operasional dari kebijakan pergudangan. Di sini juga ada di tabelnya ada pengiriman sering dan jumlah kecil dan lain-lain. Di sini ada dampak operasional ya. Ada dampaknya ada 8. Ini yang 7 dan 8. Nah, di sini juga ada kasus dan solusi. Kasusnya ada 5 permasalahan. Yang pertama, selisih stok barang, pengelolaan barang yang masih bersifat manual, kurang teliti saat proses penerimaan dan pengiriman barang, pengelolaan lokasi persediaan yang buruk, dan yang terakhir ada produk kadaluarsa tercampur dengan produk lain. Nah, gimana sih solusinya? Solusinya jika sistem kerja tradisional masih diperlakukan dalam operasi pergudangan seperti kegiatan shipping, stok, tracking, tracing, dan picking dan shipping, maka potensi human error-nya dan ketidakakuratan akan tinggi. Makin tingginya
tingkat kecenderungan para pengusaha untuk memenuhi kebutuhan pelanggannya salah satu cara dengan menggunakan elektronik data atau interchange atau edit barcoding untuk memenuhi persyaratan pelanggan, otomasi pergudangan, dan meningkatkan presentasi barang terkirim dengan menggunakan metode quick response dan just in time. Nah, di sini ada penjelasannya yang tadi dari table. Yang pertama, LTL itu less than to float, pengiriman barang dengan menggabungkan pengiriman dari banyak pelanggan. TL itu to float, pengiriman barang dengan menggunakan truk. GL, container load, pengiriman barang dengan menggunakan kontainer. ED, electronic data interchange, metode untuk saling bertukar data bisnis atau transaksi secara elektronik melalui jaringan komputer. Nah, pengertian logistik ini adalah proses merencanakan, menerapkan, pengendalikan yang efektif dan efisien dari aliran dan penyimpanan bahan baku dan persediaan dalam proses dan barang yang terhubung dengan informasi dari titik asal ke titik konsumsi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Nah, sekian penjelasan yang dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.